Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, pada video kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang barisan dan deret. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari pola bilangan, maka untuk yang video kali ini kita akan lanjutkan ke barisan dan deret aritmetika. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang deret aritmetika, di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu apa bedanya antara barisan dan deret ya. Nah, kita perhatikan di contoh 1 ya. Contoh 1. 1 2 3 4 5 dan seterusnya ya. Lalu yang contoh berikutnya 2 4 6 dan seterusnya sampai dengan E ya, dari A sampai E ini. Pertama yang kita lihat di sini ya, yaitu digunakan tanda koma. Semuanya menggunakan tanda koma. Lalu yang contoh kedua dari A sampai C ini ternyata digunakan tanda jumlah ya, tanda tambah ini ya, operasi penjumlahan. Nah, inilah bedanya barisan dan deret. Jadi untuk yang menggunakan koma disebut barisan, sedangkan yang menggunakan tanda penjumlahan disebut deret, seperti itu. Nah, baik, sekarang kita coba lihat apakah yang dimaksud dengan deret aritmetika itu atau barisan aritmetika itu ya. Nah, oke, sekarang kita fokus pada pola bilangan yang terjadi ya. Untuk yang contoh A ini ternyata semuanya ngelompat satu-satu secara tetap ya, secara konsisten itu ya. Contoh yang kedua pun juga sama, melompat dua-dua secara konsisten. Lalu contoh yang ketiga juga melompat dua-dua secara konsisten, dimulai dari angka 1 menjadi 3, menjadi 15, menjadi 7 dan seterusnya ya, hingga 15. Dan ini kalau diteruskan lagi berarti tinggal ditambah 2 lagi, yaitu 17, 19, 21 dan seterusnya ya. Nah, baik. Jadi itulah yang disebut dengan deret aritmetika, yaitu memiliki pola penambahan dengan bilangan tertentu. Penambahan dengan bilangan tertentu. Saya tegaskan sekali lagi. Nah, kita lihat di contoh yang ini ya, paling bawah ini. Di sini dimulai dari 21 menjadi 31 ditambah 10 menjadi 41 ditambah 10. Semuanya ditambah 10. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada ditambah 10 menjadi ditambah 11 tambah 12 berarti dia bukan aritmetika ya. Jadi penambahnya harus selalu tetap. Baik, sekarang kita teruskan memahami istilah A, B, N, dan UN. Nah, ini ada istilah A itu biasanya digunakan untuk suku pertama, sedangkan B itu singkatan dari beda atau selisih ya, penambah, nah, gitu ya, penambah. Lalu N adalah urutan ke ya, sehingga UN itu disebut urutan ke tertentu, urutan yang ke N ya. Misalkan N nya diganti dengan angka 5 ya urutan ke-5. N nya diganti 10 ya berarti artinya urutan ke-10 dan seterusnya. Baik, kita lihat di sini ya. Jadi untuk barisan ini nah, di sini mempunyai suku yang pertama adalah 1. Lalu penambahnya dari 1 menjadi 3. Di situ ada penambah yaitu 2. 5 menjadi 7, 7 menjadi 9 dan seterusnya ya, seperti itu. Lalu UN ya, UN seandainya ditanyakan di sini
ya, suku keempat. Nah, berarti U4 1 2 3 4 berarti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa jadi nanti ditanyakan suku ke 100. Nah, berarti kita harus pikirkan, nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana cara untuk menentukan suku ke 100. Baik. Nah, pada ilustrasi yang berikutnya ini adalah suku pertama 8, lalu penambahnya 8 menjadi 13 ditambah 5, berarti B-nya adalah 5, seperti itu. Nah, oke ya, jadi sudah ngerti suku pertama, penambah, dan suku ke N. Sekarang kita lanjutkan pada menentukan rumus suku ke N. Baik, jadi kalau dulu pernah ada rumus ya. Nah, sebenarnya rumus itu dibuat, bukan rumus itu tiba-tiba ada dengan sendirinya. Nah, oke, sekarang kita coba untuk belajar membuat rumus itu ya. Nah, di sini ada barisan yang terdiri dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya hingga 15 ini ya. Urutan ke-1 adalah 1, urutan kedua adalah 3, urutan ketiga adalah 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba pikirkan bagaimana kalau saya akan mencari urutan ke, misalnya saja ya, urutan ke 10. Kira-kira apa yang terjadi? Kan ini ditambah 2, ini juga ditambah 2. Jadi aslinya angka 5 ini diperoleh dari 2 tambah 2 4 ditambah yang paling depan ini ya. Berarti kalau demikian saya akan mencari U10, ada 2 sini sebanyak 10, 2 kali 10 ditambah dengan yang paling depan tadi. Kalau saya akan mencari U50, berarti akan ada, bukan 2 sebanyak 10, tapi 2-nya cuma sebanyak 9. Nah, seperti halnya ini. Kalau mau mencari U3, ada 2 sebanyak 2. Mencari U4, ada 2 sebanyak 3. Berarti kalau saya mau mencari U50, ada 2 sebanyak 49 ditambah yang paling depan, seperti itu ya. Termasuk kalau saya akan mencari U107, berarti ada 2 sebanyak 106 ditambah yang paling depan. Nah, tulisan ini akan saya ubah ya. 2 tadi itu apa? 2 adalah penambah. Lalu 9 itu apa? Urutan. Urutannya diturunkan 1, dikurangi 1. Nah, seperti ini. Lalu 1 itu apa? Suku pertama, yaitu A, seperti itu ya. Sehingga waktu itu ada A ditambah N-1 dikali B. Jadi inilah cara mendapatkannya. Nah, sekarang kita praktekkan pada contoh 1. Tentukan rumus suku ke N. Nah, langsung aja UN sama dengan A plus N-1 B. Hanya kita ganti dengan 4. N-1 penambahnya adalah dari 4 menjadi 7, penambahnya adalah 3. Nah, seperti itu. Jadi 4 plus 3N min 3, 3N 4 dikurangi 3 adalah 1. Jadi ini adalah rumus suku ke N nya. Sekarang kita tes ya, benarkah suku yang ke 5 ini adalah 16? 3 kali 5 15 ditambah 1 16, cocok ya. Nah, dengan demikian kita bisa menjawab yang B, U90. Maka kita tinggal ganti dengan 3 kali 90 ditambah 1. 3 kali 9 27,
tambah 1 jadinya 271. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada contoh yang ketiga dan contoh yang kedua ini ya. Baik. Di sini ada barisan yang sudah diberikan rumus suku ke n-nya. Pertanyaannya adalah suku ke-11. Maka kita tinggal tulis saja di sini U11 sama dengan 4 kali 11 ditambah 7. Jadilah 51. Jadi ini sudah mewakili rumus suku ke n ya. Kita tidak perlu lagi buat A plus N min 1 kali B. Lalu di sini ditanyakan selisih atau beda ya. Selisih atau beda. Biar tahu selisih atau beda, kita cari yang berdekatan dengan U11. Di situ ada U10. Ya. U10 berarti 4 kali 10 ditambah 7. 47. Nah, seperti ini. Jadi ada barisan berjejer. Di sini ada 47 diikuti dengan 51. Lanjut lagi. Maka dari sini akan ketahuan bahwa penambahnya atau selisihnya adalah 4. Nah, seperti itu. Oke ya, kita coba satu lagi. Contoh yang ketiga. Barisan aritmetika dengan suku ke-5. Saya tulis U5 yaitu A plus 4B adalah 17. Lalu U20 A plus 19B yaitu 47. Seperti ini. Lalu kita akan cari A dan B terlebih dahulu. Kita eliminasi. 19 dikurangi 4, 15B. 47 dikurangi 17, 30. B-nya ketemu 2. Nah, sekarang kita masukkan di atas. Nah, seperti ini. Berarti A ditambah 4 kali 2 sama dengan 17. Nah, seperti ini. Berarti A saja adalah 17 dikurangi 8, yaitu 9. A ketemu, B ketemu. Pertanyaan yang B bisa dijawab. U9 adalah A plus 8B. A-nya adalah 9, B-nya adalah 2. 8 kali 2 itu 16. Seperti ini ditambah 9. Jawabannya 25. Oke ya, jadi seperti itu barisan aritmetika. Jadi kuncinya adalah harus tahu suku pertama, harus tahu penambah. Manakala dua itu sudah diketahui, maka mau ditanya apapun niscaya akan bisa diselesaikan. Baik, demikian, semoga kalian bisa memahami. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.